Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengolahan limbah gas. Dibawakan oleh saya sendiri, Isran Asnawi, pada mata kuliah pengolahan limbah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan metode pengolahan limbah gas, khususnya yang berasal dari industri logam. Topik-topik yang akan kita pelajari antara lain ada 3, yaitu jenis limbah gas dan sumbernya, kemudian pemantauan kualitas udara, dan pengolahan limbah gas. Pertama, kita akan pelajari terlebih dahulu jenis limbah gas dan sumbernya. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang pengertian limbah gas itu sendiri apa, kemudian jenis-jenis limbah gas beserta karakteristiknya apa saja, dan sumber munculnya limbah gas tersebut. Baik, terlebih dahulu kita mulai dari pengertian. Apa sih limbah gas itu? Secara definisi, limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Dalam hal ini, media agar dapat terdistribusi atau tersebar merata. Jadi, secara definitif, limbah gas itu tidak serta-merta adalah limbah yang berupa wujud gas. Tetapi terkadang ada juga beberapa wujud padatan yang menggunakan udara sebagai medianya sehingga bisa tersebar merata, dan itu dikatakan sebagai limbah gas. Contohnya, misalkan adalah debu atau asap. Debu, kalau kita telisik kembali, tidak lain di dalamnya itu adalah berupa padatan-padatan atau partikel-partikel yang sangat halus yang tersebar di udara. Partikel-partikel halus ini tentunya berupa wujud padatan, bukan wujud gas, namun memanfaatkan udara sebagai media tersebarnya, sehingga debu-debu ini atau asap-asap ini kita anggap sebagai limbah gas. Nah, selanjutnya secara alami, udara itu mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, nitrogen, NO2, CO2, H2, dan lain-lainnya. Nah, apabila terdapat penambahan gas-gas tertentu ke dalam udara ini dan melampaui kandungan udara alami, maka kita anggap terjadi penurunan kualitas udara. Dan disinilah yang dimaksud adanya limbah gas itu sendiri, karena limbah gas itu tentunya akan menurunkan kualitas udara. Apabila kualitas udara menurun, maka akan menyebabkan dampak buruk terhadap manusia dan juga di lingkungan sekitarnya. Sumber polusi udara atau sumber dari mana saja limbah-limbah gas tersebut berasal. Jadi antara lain pertama asap kendaraan bermotor. Asap yang dihasilkan itu tergolong limbah gas. Kemudian selanjutnya asap pabrik. Ini paling banyak di sekitar kita dan sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya asap insinerasi atau tidak lain adalah asap hasil pembakaran. Pembakaran dapat berupa pembakaran sampah atau limbah-limbah padat atau material lain yang menghasilkan asap yang cukup menurunkan kualitas udara. Selanjutnya adalah penguraian bahan organik. Jadi apabila bahan organik itu diurai oleh mikroba, maka akan menghasilkan zat-zat kimiawi tertentu yang menghasilkan bau yang cukup menyengat. Bau menyengat ini tentunya menurunkan kualitas udara. Gas buang dari hewan ternak itu juga tergolong ke dalam sumber polusi atau sumber munculnya limbah gas, di mana adanya gas buang ini tentunya menyebabkan penurunan kualitas udara. Dan yang terakhir, sumber polusi tidak lain adalah berasal dari bencana alam atau abu vulkanik. Jenis limbah gas berdasarkan prosesnya itu terdiri atas 2, yaitu cemaran primer dan cemaran sekunder. Nah, apa bedanya? Kalau cemaran primer itu adalah cemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber cemaran. Misalnya karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida. Nah, dalam hal ini cemaran yang dimaksud itu adalah cemaran yang muncul langsung dari sumbernya atau tidak lain cerobong asap pabrik misalkan. Nah, cerobong asap pabrik ini itu langsung mengeluarkan gas CO atau karbon monoksida, nitrogen oksida atau NOx, dan sulfur oksida atau SOx. Dan itu langsung mencemari atau menurunkan kualitas udara di sekitarnya.
Nah, beda halnya dengan cemaran sekunder. Dalam hal ini cemaran sekunder, cemarannya itu baru terbentuk akibat adanya proses tertentu terlebih dahulu atau proses kimiawi di atmosfer. Baru kemudian terbentuklah cemarannya. Misalkan kabut, ya, kabut asap atau smoke. Nah, kabut asap ini kan tentunya tidak serta-merta langsung terbentuk kabut terlebih dahulu, tapi awal mula terbentuknya adalah adanya zat-zat partikel debu yang berasal dari beberapa sumber aktivitas tertentu. Karena adanya jumlah molekul air di udara atau di atmosfer, maka molekul airnya bereaksi dengan debu partikelnya dan membentuklah asap atau kabut asap. Nah, contoh konkret yang nyata juga di sekitar kita, cemaran sekunder tidak lain adalah hujan asam. Nah, hujan asam ini kan serta-merta adalah hujan yang tidak terbentuk langsung, namun terlebih dahulu ada proses kimiawi yang terbentuk, baru akhirnya terbentuk hujan asamnya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ini adalah dianggap sebagai cemaran sekunder. Jadi itu bedanya. Kalau cemaran primer, itu cemarannya langsung muncul dari sumbernya, namun kalau cemaran sekunder itu melalui proses terlebih dahulu baru terbentuk cemaran sekundernya atau parameter-parameter lain yang dianggap berbahaya atau menurunkan kualitas udara. Selanjutnya, mekanisme terbentuknya hujan asam. Jadi seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa hujan asam ini tergolong ke dalam cemaran sekunder karena cemarannya baru terbentuk akibat adanya proses kimiawi tertentu terlebih dahulu, barulah terbentuk hujan asamnya. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Kita mulai dari bagian sini, ya. Ini adalah sumber aktivitasnya, di mana sumber aktivitas domestik atau aktivitas industri. Nah, cerobong asap di pabrik atau di industri itu menghasilkan gas yang namanya gas NO2 dan SO2. NO2 dan SO2 ini tergolong ke dalam cemaran primer karena langsung keluar dari cerobong asapnya dan menurunkan kualitas udara. Namun karena di udara kita sendiri secara alamiah sudah mengandung molekul H2O di atmosfer, maka NO2 dan SO2 ini bereaksi dengan H2O. Nah, adapun reaksinya seperti berikut. Jadi misalkan NO2 ditambah H2O itu menghasilkan HNO3. Kemudian SO2 menghasilkan ditambah atau bereaksi dengan H2O menghasilkan H2SO4. Nah, kedua zat ini atau senyawa ini itu tidak lain adalah senyawa asam yang tidak lain terbentuk di atmosfer. Nah, senyawa asam ini karena perlahan-lahan jumlahnya semakin banyak terbentuk, maka turunlah ke daratan dalam bentuk hujan. Nah, zat-zat asam yang turun ke bawah ini itu memiliki dampak buruk, ya, atau menyebabkan dampak buruk, di mana pada umumnya itu menyebabkan rusaknya tanaman-tanaman, ya, menyebabkan rusaknya pepohonan, bisa mengikis batuan dan menyebabkan kerusakan-kerusakan material juga. Misalkan atap rumah yang cepat rapuh karena bereaksi dengan asam akibat adanya hujan asam, motor yang cepat korosi, ya, material-material motor atau kendaraan, dan berbagai jenis kerusakan-kerusakan lainnya yang disebabkan oleh adanya hujan asam. Ciri-ciri hujan asam ini dapat kita identifikasi melalui pH air yang hujan yang dapat kita uji sendiri. Apabila pH-nya itu kurang dari 7, maka berarti bisa kita identifikasi bahwa pada saat tersebut sudah terjadi yang namanya hujan asam. Selanjutnya, jenis limbah gas berdasarkan sumbernya. Ya, jadi ada dua, yaitu udara emisi dan udara ambien. Udara emisi yaitu udara yang dikeluarkan oleh sumber emisinya langsung, seperti knalpot kendaraan, cerobong gas buang industri, cerobong asap, atau asap-asap hasil pembakaran, itu namanya emisi. Nah, kalau udara ambien itu adalah udara bebas yang kita hirup sehari-hari.
dan masih murni dan belum ada kontaminasi dari cemaran-cemaran gas lainnya atau dari emisi lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemantauan kualitas udara. Pada bagian ini kita akan belajar tentang apa itu pemantauan kualitas udara dan bagaimana cara memantaunya. Pada bagian ini kita akan belajar tentang alat-alat untuk sampling gas atau limbah gas dan bagaimana cara menguji kadar gasnya atau parameter karakteristik gasnya menggunakan alat-alat tertentu. Ya, dalam hal ini mungkin akan pelajari alat apa yang dapat digunakan untuk sampling gas dan alat apa yang akan digunakan untuk menguji kadar gas. Apa itu pemantauan kualitas udara? Jadi, pemantauan kualitas udara adalah pengukuran terhadap kualitas udara ya. Jadi suatu aktivitas untuk mengukur seberapa baguskah atau seberapa burukkah kualitas udara yang ada di sekitar kita. Nah, parameter bagus tidaknya itu telah ditetapkan dalam suatu standar atau indeks. Kita sebut sebagai ISPU ya. ISPU kepanjangan dari Indeks Standar Pencemar Udara atau disingkat sebagai ISPU. Nah, nilai ISPU ini telah ditetapkan pada suatu peraturan Menteri Lingkungan Hidup ya tahun 97 mengenai Indeks Standar Pencemaran Udara. Berikut adalah standar atau kriteria dari nilai ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara. Kategorinya dimulai dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Kapan suatu kualitas udara itu dikatakan baik? Apabila nilai indeksnya itu 0 sampai 50. Nah, dalam hal ini maksudnya apa? Itu berarti tidak memberikan efek berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, apabila nilainya semakin tinggi, maka tingkat kualitas udaranya semakin buruk dan menyebabkan kerugian besar terhadap kesehatan manusia. Berikut adalah parameter kualitas udara, seperti SO2 atau sulfur dioksida. NOx dapat berupa NO atau NO2, CO atau karbon monoksida, CO2 atau karbon dioksida, O2 sebagai referensi koleksi oksigen, NH3 atau amonia, TSP atau total suspended particulate, ada namanya PM10 dan juga ada PM2,5. Apa itu PM10? Ini singkatan dari particulate matter ya. Particulate matter. Nah, di sini ada angka. Apa maksudnya 10? Jadi, maksudnya 10 itu adalah berukuran partikelnya itu 2,5 sampai 10 mikrogram. Ya, jadi dia berupa padatan yang cukup halus. Nah, ada juga PM2,5. Kalau PM2,5 berarti partikulatnya atau partikelnya lebih kecil daripada 2,5 mikrogram. Artinya apa? Itu partikelnya sangat halus dan sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh kita atau masuk ke dalam sistem saluran pernafasan kita, dan ini tentunya sangat berdampak buruk bagi diri kita. Nah, ini tentunya jadinya perlu dikontrol karena pada dasarnya semua gas ini ya, parameter ini itu adalah parameter yang cukup berbahaya dan perlu dikendalikan. Untuk mengetahui kualitas udara, baik udara ambien atau udara emisi, itu kita harus sampling terlebih dahulu. Tekniknya ada dua, yaitu teknik sampling emisi dan teknik sampling ambien. Kalau teknik sampling emisi, jadi samplingnya itu kita lakukan langsung taruh alat samplingnya di sumber cemarannya atau misalkan di cerobong pabrik ya, atau alat kontrol gasnya atau alat sampling gasnya itu langsung kita taruh di knalpot kendaraan dan terbacalah parameter gasnya ada apa saja. Nah, kalau teknik sampling udara ambien itu alatnya kita taruh langsung di udara bebas dan langsung muncul hasil datanya berupa parameter gas apa saja yang terkandung di udara ambien kita. Berikut adalah alat untuk sampling gas.
Ada yang namanya canister, absorbent tube, impringer, Tedlar bag, dan direct injection. Nah, alat sampling gas ini mungkin belum familiar di tengah-tengah kita karena mungkin kita berpikir kalau misalkan dia wujudnya gas, gimana cara nangkapnya? Pakai alat apa? Nah, kalau misalkan wujudnya cair kan mungkin jelas ya, misalkan sampel limbah cair. Kita gunakan wadah atau botol sampel tertentu, cairannya bisa tertampung di dalam botol. Kalau misalkan berupa gas, gimana cara nangkapnya dan bagaimana apakah gasnya itu bisa tersimpan di dalam botol? Nah, ini mungkin yang kita belum familiar terhadap itu. Dan ini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, ini namanya canister. Nah, canister ini berupa tabung stainless steel berlapis inert. Nah, caranya adalah di dalam sini kita buka terlebih dahulu katupnya. Di tempat lokasi sampling, maka si alat canister ini itu akan menyedot udara yang ada di area tersebut. Dan setelah kita tutup katupnya, maka dia akan berhenti menyedot dan udara yang kita telah sedot tadi akan tertampung di dalam tabung ini. Nah, setelah tertampung, maka alat ini kita bisa bawa ke dalam lab untuk diuji kadar gasnya sesuai parameter yang akan kita ketahui. Selanjutnya ini ada alat namanya absorbent tube. Jadi gas yang akan kita sampling itu terlebih dahulu dipompa atau disedot kemudian dimasukkan ke dalam alat ini. Nah, di dalam alat ini gasnya tersebut akan terperangkap dalam sebuah yang namanya material adsorbent. Ini yang hitam-hitam ya, ini namanya material adsorbent. Di mana material adsorbent ini itu mampu menjerap gas-gas yang ada. Nah, kemudian kita tutup dan kemudian kita bawa ke dalam laboratorium untuk diuji kadar gasnya. Selanjutnya ada namanya impringer. Nah, gas yang akan kita sampling itu terlebih dahulu disedot dan dialirkan ke dalam suatu botol yang berisi larutan penyerap atau absorbing solution. Nah, jadi botol-botol berikut ya, itu di dalamnya sudah mengandung larutan penyerap, dan dimana apabila kita alirkan gas yang akan kita sampling masuk ke dalamnya, maka gasnya itu akan terperangkap. Nah, gas tersebut tentunya larut dan bereaksi secara kimiawi. Nah, karena berapa banyak gas yang terbentuk atau yang terperangkap di dalam larutan tersebut, itu akhirnya dapat kita uji menggunakan alat instrumen tertentu untuk mengetahui parameter gas yang ingin kita ketahui. Kemudian ini namanya Tedlar bag, jadi semacam wadah kantong plastik ya dari bahan polyvinyl fluoride. Nah, dan dia punya katup khusus. Nah, jadi gasnya itu kita sedot terlebih dahulu menggunakan kompresor dan ditampung dalam wadah plastik seperti ini. Nah, setelah ditampung, ditutup rapat, dan sampel siap dibawa ke laboratorium untuk diuji kadar gasnya menggunakan instrumen tertentu. Selanjutnya direct injection atau online sampling. Pada metode ini, ya gasnya itu dari sumbernya langsung diambil atau disampling menggunakan detektor atau probe tertentu yang sebenarnya sudah terhubung ke alat instrumen analisis gasnya ya. Nah, jadi misalkan di sini ada gas ya, kemudian diperangkap terlebih dahulu menggunakan larutan penyerap. Nah, di sini ada saluran yang menghubungkan langsung ke alat instrumen analisis gasnya di laboratorium. Nah, jadi tidak perlu lagi kita mengambil sampel gasnya dan membawa ke dalam laboratorium karena sudah terhubung langsung menggunakan saluran atau probe tertentu ke alat instrumen kadar gasnya, instrumen pengukur kadar gas. Jadi itu namanya direct injection atau online sampling. Nah, selanjutnya alat untuk uji gas atau gas analyzer. Kalau sebelumnya kita sudah belajar 5 jenis alat untuk mengambil sampel gasnya, maka selanjutnya kita belajar tentang alat yang digunakan untuk mengetahui kadar gasnya atau parameter-parameter gasnya. Kita sebut sebagai gas analyzer. Yang pertama ada namanya gas analyzer portable.
Kedua adalah Continuous Emission Monitoring System atau CEMS. Ketiga, Isokinetic Stack Sampling System. Keempat ada namanya FTIR, Gas Analyzer, dan yang terakhir adalah Gas Chromatography atau GC. Yang pertama adalah Gas Analyzer Portable ya. Nah, sesuai dari namanya, jadi ini alatnya seperti berikut ya, ini bisa dibawa kemana-mana saja. Nah, untuk digunakan mengukur kadar gas. Nah, jadi alat portable ini bisa langsung dipasang di tempat pembuangan langsung gas, atau di gas buang, atau di cerobongnya, atau di sistem pembakarannya. Nah, jadi ada semacam probe atau selang yang kita pasang ke sumber gasnya. Maka di monitor itu langsung memberikan informasi mengenai data-data kadar gas apa saja yang terkandung dari hasil limbah gas tersebut. Misalkan ada SO2-nya berapa, NO2-nya berapa, PM-nya berapa, itu langsung muncul di monitornya. Selanjutnya ada namanya Continuous Emission Monitoring System atau biasa disingkat sebagai CMS. CMS ini adalah suatu sistem pemantauan emisi secara kontinu dan real time yang biasanya itu dipasang permanen di cerobong ya. Jadi misalkan pada gambar berikut ya, ada cerobong yang menghasilkan asap pabrik. Nah, itu sebenarnya sudah dihubungkan melalui panel ke control room atau sistem yang sudah terkomputerisasi, di mana kita bisa mengetahui data real time kadar-kadar gas yang dihasilkan pada waktu-waktu tersebut, waktu-waktu tertentu. Ya, jadi misalkan pada jam sekian kita mengukur kadar gas SO2. Sejam selanjutnya muncul lagi datanya di komputer. Apakah terjadi penurunan atau malah terjadi peningkatan gas SO2? Dan ini tentunya menjadi cukup penting karena data-data kadar gas tersebut itu langsung bisa kita dapatkan hasilnya real time tanpa harus sampling dulu ya. Nah, dan sistemnya sudah terkomputerisasi. Itu namanya sistemnya continue atau real time. Nah, ini alatnya namanya CEMS dan ini biasa dipakai untuk memantau gas seperti SO2, NOx, CO, CO2 dan O2 yang berasal dari cerobong gas industri. Selanjutnya Isokinetic Stack Sampling System. Jadi alatnya ini juga tergolong portable sebenarnya dan bisa berupa alat kit ya, stack monitoring kit. Nah, gambarnya seperti berikut. Nah, ini biasanya dipasang di cerobong apabila kita ingin mengukur kadar partikulat-partikulat tertentu, atau biasa dipakai untuk mengukur PM10 atau PM2,5 yang keluar dari cerobong asap atau cerobong gas buang industri. Alat ini digunakan dan di monitornya itu bisa langsung keluar data hasilnya berapa. Selanjutnya FTIR, Gas Analyzer. Nah, di mana ini adalah alat yang instrumen yang ditaruh di laboratorium dan pada umumnya ada di laboratorium menggunakan teknik atau kompetensi tertentu untuk mengoperasikan alat ini. Nah, alat ini itu bekerja dengan cara menggunakan prinsip spektroskopi inframerah. Nah, jadi sampel gas itu kita taruh pada bagian tertentu di alat ini. Yang biasanya sih sampelnya itu sudah dicairkan. Jadi gas yang sudah dibuat ke dalam bentuk cair seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada alat sampling gas di mana gasnya diperangkap ke dalam larutan penyerap dan larutan penyerap ini akhirnya berupa cair dan itu biasanya dimasukkan ke dalam alat FTIR ini. Nah, di dalam FTIR ini terhubung ke komputer dan di komputer, di layar komputer itu muncul berupa kromatogram atau grafik-grafik yang menandakan adanya gugus fungsi tertentu yang menyatakan gas-gas apa saja atau senyawa apa saja yang terkandung di dalam gas tersebut. Ini biasanya digunakan untuk mengukur kadar gas berupa SO2, NOx, HCl atau VOC, Volatile Organic Compound ya.
Jadi ini perlu kalian ketahui, VOC itu kepanjangan dari Volatile Organic Compound. Jadi senyawa organik volatil atau senyawa organik yang mudah menguap, dan ini juga adalah salah satu parameter gas yang cukup berbahaya. Selanjutnya adalah gas kromatografi. Nah, alat ini juga adalah alat yang ada di laboratorium, merupakan suatu instrumen untuk menguji kadar gas. Nah, prinsip kerja dari gas kromatografi ini adalah memisahkan komponen gas berdasarkan perbedaan interaksi antara gas fase diam yang ada di dalam kolom. Nah, jadi terlebih dahulu sampel gasnya yang sudah kita sampling sebelumnya, biasanya sih berupa cairan yang sudah kita rangkap menggunakan larutan penyerap tertentu dan berubah menjadi wujud cair. Itu kita terlebih dahulu masukkan ke dalam inlet atau tempat sampling berikut. Nah, gasnya itu kemudian akan terpisah berdasarkan volatilitasnya. Nah, saat yang volatil ini atau gas yang volatil atau mudah menguap ini itu akan terdeteksi oleh detektor. Detektornya ada 3 jenis, ada FID, TCD, atau MS, tergantung dari jenis alatnya. Nah, ketika sudah terdeteksi kadar gasnya atau senyawa apa saja yang terkandung dari sampel itu, maka bisa menghasilkan output berupa kromatogram atau grafik. Ya, di mana grafik ini menyatakan konsentrasi masing-masing dari komponen gas yang ada di dalam sampel tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi alat GC ini atau gas kromatografi ini biasanya ada di dalam laboratorium dan butuh kompetensi tertentu untuk mengoperasikannya.